Pemirsa, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berpesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan. Dan kira-kira apa yang dimaksud dari pesan Menko Marves tersebut? Ya, kita akan membahasnya pemirsa dengan narasumber kami ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman yang sudah ada di sini. Selamat sore Bang Habib, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami pemirsa melalui sambungan Zoom, yaitu ada pakar politik Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Prof. Burhan. Malam ya. Nah sekarang saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, ini ada pesan dari Pak Luhut, jangan ada orang-orang toksik dalam pemerintahan nanti Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita tahu nih kayaknya sekarang tengah masa penjajakan siapa yang akan ditaruh di posisi apa di kabinet. Apa yang ditangkap pesan dari Pak Luhut ini, Bang Habib? Ya, itu adalah pesan yang normatif ya. Kami kaji dan kami analisa juga bahwa itu pesan yang normatif, tidak tendensius bahkan kepada siapapun. Ya, jadi dan terutama tidak tendensius terhadap elit-elit politik yang ada saat ini. Kita tahu kan, elit-elit politik artinya para ketua umum partai politik atau paslon pilpres yang kemarin. Menurut saya kalau itu dijamin tidak ada yang toksik, ya. Seperti siapa, Pak Surya Paloh, Ibu Mega, ya, Gus Muhaimin, ya, dan yang lain sebagainya. Menurut saya sih tidak ada yang toksik. Saya sampaikan ini karena saya tahu betul ya apa yang menjadi sikap dari Pak Prabowo terhadap tokoh-tokoh bangsa ini. Ya. Itu menganggap semua sebagai sahabat, ya, menganggap semua sebagai kawan dalam konteks perjuangan. Mungkin dalam konteks politik bisa dan pernah berbeda, tapi dalam konteks perjuangan sebagai tokoh-tokoh bangsa, kata Pak Prabowo berkali-kali ya di dalam forum-forum kami, eksternal maupun internal, itu semua hatinya merah putih. Gitu. Ya. Jadi saya berkepentingan agar tidak ada yang berkesimpulan lain ya di kalangan kawan sahabat-sahabat baik di internal koalisi maupun di eksternal koalisi. Ya mungkin yang dimaksud Pak Luhut adalah orang-orang yang memiliki masalah, misalnya masalah hukum ya, tapi bukan di level elit pimpinan ya. Mungkin di bawah di level eselon di bawahnya lah. Kalau partai mungkin eselon satunya partai di bawahnya gitu kan, kurang lebih begitu. Ya tentu di semua institusi ada begitu. Bahkan di kami pun di Partai Gerindra pasti ada oknum-oknum ya yang memiliki masalah sehingga tidak tepat jika dilibatkan dalam pemerintahan. Nah, orang-orang seperti itu gitu. Baik, tapi apakah Pak Prabowo sendiri ini juga sudah mengantongi nama orang-orang yang dianggap toksik oleh Pak Prabowo sendiri? Enggak. Cuma kan kita tahu lah kalau sudah bermasalah, ya, misalnya secara hukum ya, atau ada persoalan-persoalan lainnya yang memang mendapat atensi dari masyarakat, tentu kan tidak tidak tepat ya. Apalagi misalnya orang-orang yang memang secara terbuka menyatakan tidak bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo, ya, dalam konteks juga misalnya visi misi dan program, misalnya sama sekali nggak bisa, ya tentu kan orang tersebut juga nggak akan mau diajak masuk ke dalam pemerintahan. Ini agak menarik nih statement Bang Habib. Apakah ini berkaitan mungkin dengan apa yang pernah kita bicarakan juga ketika Bang Habib duduk di sini sebagai narasumber, mengenai ada salah satu partai yang sempat diprotes oleh partai lainnya, sempat berseberangan dengan Pak Prabowo, ingin melakukan sebuah perubahan, tapi kayaknya naga-naganya pengen diajakin sama Pak Prabowo. Apakah itu yang dimaksud juga sebagai orang toksik? Enggak ke arah institusi seperti itu, enggak. Dan saya kan pada saat itu juga saya katakan ya, kita memang dinamis kok waktu pemilu, tetapi ternyata ada garis-garis besar yang hal-hal besar yang kita sepakati. Kita semua satu frekuensi, misalnya bagaimana bisa 2045 ya kita berhasil menjadi salah satu negara termaju di dunia. Itu saya pikir kita semua sepakat gitu loh. Tapi hal teknis-teknis, detail-detail waktu itu memang kita banyak dialog. Ya. Jadi ini confirm ya Bang, nggak berkaitan dengan orang-orang yang dulu mengusung perubahan, kemudian ingin mendukung Pak Prabowo. Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Baik, coba dari Bang Burhan kita ke Bang Habib kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, pandangan Anda seperti apa Mas mengenai pesan yang disampaikan oleh Pak Luhut ini mengenai adanya orang-orang toksik yang jangan sampai masuk ke kabinet Presiden terpilih Prabowo Gibran ini? Ya, pertama kita melihat pernyataan tersebut dari sisi penyampainya, messengernya. Ini jelas punya bobot politik tingkat tinggi karena yang menyampaikan adalah Luhut Panjaitan, yang sering kali disebut sebagai
menteri dengan tingkat pengaruh sangat besar di masa Pak Jokowi. Dan yang kedua adalah message-nya. Jadi messenger dan message-nya. Message-nya ini juga sangat terang ya. Jadi kalau saya baca dari pernyataan Pak Luhut secara verbatim, beliau menggunakan kata-kata jangan bawa orang-orang toksik ke pemerintahanmu. Jadi bahasa komunikasi politik kalau kita bedah secara mendalam, ini bahasa yang memakai low konteks. Artinya kita tidak perlu menafsirkan terlalu jauh karena bahasa yang dipakai terang benderang, yaitu jangan bawa orang toksik ke kabinet Pak Prabowo. Nah, yang berbeda adalah siapa yang dimaksud ya toksik dalam kata atau istilah yang dipakai oleh Pak Luhut. Nah, secara normatif seperti yang tadi Bung Habib sampaikan, siapapun saya kira sepakat dengan Pak Luhut. Secara normatif pemerintahan siapapun, apalagi buat Pak Prabowo yang akan mendapatkan mandat sebagai presiden, itu harus menjauhi orang-orang yang beracun, orang-orang yang toksik, orang-orang yang bermasalah, karena bukan hanya merepotkan Pak Prabowo, tapi juga merepotkan kita sebagai bangsa. Secara normatif ya. Tetapi pernyataan Pak Luhut juga bisa ditafsirkan secara politis, yaitu berkaitan dengan apakah memang ada usaha dari beberapa pihak tertentu untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo, dan itu bertemu dengan keinginan Pak Prabowo untuk menjalin rekonsiliasi politik. Jadi bisa ditafsirkan secara normatif, bisa juga dikaitkan secara politis. Tentu berkaitan dengan tadi upaya untuk mengakomodasi politik, tetapi bisa saja orang-orang tersebut punya track record yang bermasalah, baik secara politis maupun secara hukum. Baik. Baik Prof. Burhan, tapi Anda melihatnya ini lebih ke arah normatifnya atau ke arah politisnya statement yang disampaikan oleh Pak Luhut ini? Ini pernyataan Aditya ini menarik sekali nih ya. Terus terang saya terlalu naif kalau mengartikan pernyataan Pak Luhut sekedar dari bingkai normatif. Bagaimanapun Pak Luhut itu politisi juga. Jadi pernyataan yang disampaikan oleh Pak Luhut pasti tidak lepas dari konteks politik. Jadi saya mengartikan bahwa pernyataan tersebut meskipun punya nilai normatif, tetapi juga semacam pesan yang dikirimkan kepada Pak Luhut, kepada Pak Prabowo maupun kepada publik, agar presiden-elek itu hati-hati. Karena bagaimanapun dalam konteks politik, Tisha ya, pemenang itu selalu memiliki 1000 ayah, pecundang layaknya yatim piatu. Jadi pemenang itu pasti akan didekati banyak orang, dan banyak orang itu punya agenda yang beragam. Nah, tentu dalam konteks ini Pak Luhut mungkin punya semacam niat agar jangan sampai ya orang-orang lama atau orang-orang baru yang sebelumnya punya rekam jejak atau reputasi kurang positif, kemudian atas nama akomodasi politik ditarik ke dalam pemerintahan, dan itu akan merepotkan Pak Prabowo sendiri. Ya, Mas Burhan, Prof. Burhan, tapi ini maksudnya orang lama, orang baru. Apakah ini sudah bisa terlihat di permukaan? Yang mana orang baru, yang mana orang lama yang berpotensi untuk jadi toksik? Jadi saya kira Pak Prabowo pasti punya data yang lengkap ya berkaitan dengan track record orang lama atau orang baru. Jadi kalau kita definisikan kan di sini yang jelas dipakai Pak Luhut adalah orang kan, bukan institusi, bukan lembaga, tetapi orang. Nah, jadi orang di sini kan berarti bisa berasal dari komunitas Pak Prabowo yang lama, atau bisa juga berasal dari komunitas Pak Prabowo yang baru. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang tersebut terkait dengan isu yang belakangan muncul? Ya, muncul misalnya berkaitan dengan adanya sinyal yang dikirimkan oleh beberapa pihak untuk merapat ke dalam kekuasaan, dan orang tersebut mungkin punya agenda yang berbeda dengan apa yang selama ini menjadi selling point-nya Pak Prabowo, ataukah memang orang tersebut punya masalah hukum dan untuk mendapatkan semacam bunker politik dari kekuasaan baru nanti, kemudian mereka masuk ke dalam kekuasaan. Nah, itu yang mungkin kita berbeda siapa yang dimaksud, tetapi saya menduga dengan sangat bahwa Pak Luhut menyampaikan pernyataan tersebut bukannya dalam ruang hampa, artinya ada konteks politik yang sedang
dikirimkan atau dikodekan oleh Pak Luhut. Ya. Oke, baik. Nah ini menarik ya. Nanti kita akan dengar suara dari Bang Habib. Tampaknya dari konteks politik ini Pak Prabowo harus hati-hati karena banyak orang yang mendekati orang yang menang itu punya misi masing-masing. Dulu tidak berteman, sekarang ingin berteman. Ada agenda dan kepentingan yang atau ada dibawa, orang ingin betul. mengamankan dirinya sendiri. Nanti akan dijawab oleh Bang Habib usai jeda pemirsa. Kami kembali.